Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal latihan 3 dengan topik filum moluska, arthropoda, dan echinodermata. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1. Pada soal nomor 1, tertulis, perhatikan beberapa ciri-ciri berikut. Yang ditanyakan adalah moluska merupakan kelompok hewan yang memiliki ciri-ciri titik-titik. Ya. Nah, sekarang kita mengingat kembali ciri-ciri dari filum moluska. Nah, dapat kita lihat moluska memiliki ciri-ciri bertubuh lunak dilindungi oleh cangkang, kemudian cangkangnya terbuat dari kalsium karbonat, dan kemudian hidupnya di air laut, air tawar, dan juga daratan. Dengan demikian, maka harus ada nomor 1. Sekali lagi, harus ada nomor 1. Nah, kemudian, kaki beruas-ruas itu bukan termasuk dalam ciri-ciri dari filum moluska. Berarti tidak boleh ada nomor 2. Kemudian, eksoskeletonnya dari bahan kitin. Tadi, eksoskeletonnya adalah dari kalsium karbonat. Berarti, harus ada nomor 1, tidak boleh ada nomor 2. Kemudian, tidak boleh ada nomor 3. Nah, kemudian harus ada nomor 4. Harus ada nomor 4-nya. Nah, berarti harus ada 1 dan 4. Kita lihat saja. Berarti jawabannya sudah pasti D. 1, 4, 5, dan 8. Tinggal kita cek nomor 5 dan nomor 8-nya. Nomor 5, sistem pencernaannya sempurna. Nah, sekarang kita lihat. Sistem pencernaan pada moluska dapat kita lihat dari PCP namai plus C. Pada pembahasan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa sistem pencernaan yang sempurna dimiliki oleh mulai dari Nemathelminthes sampai pada Chordata. Nah, mulai dari sini. Ini sistem pencernaannya semuanya adalah telah sempurna. Nah, sistem pencernaan yang belum sempurna hanyalah pada Porifera, Coelenterata, dan Platyhelminthes. Nah, dengan demikian, kalau kita kembali lagi ke sini, maka sistem pencernaannya telah sempurna. Kemudian satu lagi nomor 8. Jawabannya kan tadi D ya. 1, 4, 5, dan 8. Nomor 8 adalah tripoblastik. Nah, kita kembali lihat PCP namai plus C. Untuk moluska, nah moluska yang ini, dia sudah tripoblastik, sudah triploblastik, dan kemudian dia selomata. Nah, berarti benar. Jawabannya 1, 4, 5, dan 8. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Pernyataan berikut yang benar. Gambar A dan D masuk ke dalam kelas yang sama. Sekarang kita cek A dan D. A dengan D satu kelas yang sama. Benar. Namun alasannya karena sama-sama memiliki cangkang. Padahal yang memiliki cangkang bukan hanya A dan D, tetapi F juga memiliki cangkang, B juga memiliki cangkang. Berarti A masih belum benar. Kemudian yang B, gambar C dan E termasuk ke dalam kelas yang sama. C dan E masuk ke dalam kelas yang sama. Benar. Kita lihat alasannya karena mempunyai cangkang dalam. Gambar C dengan E satu kelas yang sama dan memang memiliki cangkang dalam, tetapi dia digolongkan ke dalam kelas yang sama bukan karena memiliki cangkang dalam, namun karena mereka sama-sama memiliki kaki yang terletak di kepala. Berarti B belum benar. Sekarang yang C. Gambar A dan F masuk ke dalam kelas yang sama. A dan F. A dan F. Mereka bukan satu kelas yang sama, ya. Kemudian, kalau balik lagi ke sini, A dengan F bukan satu kelas yang sama karena ini adalah bivalvia, sedangkan yang ini adalah cephalopoda. Kemudian yang D. Gambar E dan F masuk kelas yang sama. E dan F masuk kelas yang sama. Benar. Kita lihat alasannya. Karena keduanya memiliki kaki di bagian kepala. Benar. Ini kakinya di bagian kepala dan ini kakinya di bagian kepala. Ini adalah cumi, kemudian ini adalah nautilus. Perbedaannya kalau yang ini
cangkangnya adalah cangkang internal atau cangkang dalam, kalau yang ini cangkangnya adalah cangkang luar atau cangkang eksternal. Tapi kakinya sama-sama di kepala, maka mereka masuk ke dalam kelas Cephalopoda. Nah, kalau yang gambar B dan F masuk kelas yang sama, B dan F. B dan F masuk kelas yang sama. Bukan ya, ini adalah Gastropoda, yang ini adalah Cephalopoda. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjut. Nomor 3. Achatina fulica atau bekicot dan Milax gegates atau siput telanjang berada dalam satu kelas yang sama, yaitu kelas Gastropoda. Padahal kedua hewan tersebut sangat berbeda. Yang satu bercangkang dan yang satu lagi tidak bercangkang. Keduanya dikelompokkan dalam satu kelas yang sama, artinya sama-sama Gastropoda itu adalah karena gastro itu adalah perut. Dengan demikian, mereka dimasukkan ke dalam kelas yang sama karena sama-sama berjalan dengan menggunakan otot perut. Lanjut nomor 4. Gastropoda yang hidup di darat mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk, lendir yang dikeluarkan oleh gastropoda atau siput, bekicot, dan seterusnya adalah untuk mempermudah proses berjalan. Jadi, karena hewan ini bergerak dengan menggunakan otot perut, maka apabila dia mengeluarkan lendir, maka otot perut itu akan lebih mudah untuk berjalan di tempat yang telah dibasahi dengan menggunakan lendir. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah kerang hijau ya, kemudian ini adalah kerang. Kedua jenis hewan seperti pada gambar tersebut termasuk ke dalam kelas titik-titik. Mereka kedua-duanya ini adalah kelas Bivalvia karena memiliki dua cangkang ya yang bertangkup atau yang bertutup. Kemudian nama lain dari kelas Bivalvia itu adalah Pelesipoda atau Lamellibranchiata. Dinamakan juga dengan Pelesipoda karena mereka ini memiliki kaki pipih yang bentuknya seperti kapak. Dan kemudian mereka ini dinamakan dengan kelas Lamellibranchiata itu karena mereka itu memiliki insang yang berlapis-lapis yang dinamakan dengan Lamellibrans. Nah, sehingga jawabannya adalah Lamellibranchiata. Lanjut lagi nomor 6. Mutiara yang terbentuk pada tiram mutiara merupakan reaksi tiram itu adalah untuk mempertahankan diri. Jadi, bukan berarti untuk memberikan keuntungan pada manusia, tapi dia itu adalah bagaimana mempertahankan dirinya supaya dia itu tidak mati apabila dimasuki oleh benda asing. Lanjut nomor 7. Mutiara pada tiram mutiara akan terbentuk jika ada benda asing yang masuk pada cangkang. Bagian cangkang yang membentuk mutiara tersebut adalah, nah sekarang kita lihat lapisannya yang mana. Nah, ini adalah lapisan cangkang pada tiram mutiara. Kita lihat di sini adalah lapisan yang paling keras, yaitu lapisan periostracum yang ini. Ya, kalau kita lihat di sini, lapisan yang paling keras itu adalah peristracum yang paling atas, kemudian ada lapisan prismatik, kemudian ada lapisan nacreas. Nah, lapisan nacreas inilah yang berfungsi untuk membentuk membentuk mutiara maksud saya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, nah di sini kelihatan jelas ya bahwa ini adalah benda asing yang masuk, kemudian di sini adalah lapisan nacreasnya. Benda asing itu supaya tidak mengganggu kehidupan tiram, maka diselubungi atau dibungkus oleh epitelium mantel. Setelah dibungkus oleh epitelium mantel, kemudian lapisan nacreas akan mensekresikan nacreas untuk membungkus si benda asing. Nah, maka karena lapisan nacreas ini adalah lapisan yang keras dan berkilau, maka lama-kelamaan terbentuklah mutiara. Nah, dengan demikian jawabannya adalah lapisan nacreas. Lanjut soal nomor 8. Perhatikan beberapa ciri berikut. Pertanyaannya adalah arthropoda merupakan kelompok hewan yang memiliki ciri-ciri. Kita lihat dulu ciri-ciri dari arthropoda. Nah, arthropoda berasal dari kata arthros yang berarti sendi dan podos yang berarti kaki. Nah, arthropoda adalah hewan yang kakinya beruas-ruas. Berarti harus ada nomor 2. Harus ada nomor 2. Tinggal kita pilih yang ada nomor 2-nya hanya B. Pasti jawabannya B.
Nah, selain nomor 2, jawabannya adalah nomor 3, 5, dan 8. Kita lihat nomor 3. Eksoskeleton dari bahan kitin. Ya, sekarang kita lihat ciri-ciri dari arthropoda itu adalah rangka luarnya tersusun dari bahan kitin. Nah, yang ini. Nah, benar nomor 3. Kemudian nomor 5 dan nomor 8. Sistem pencernaannya adalah telah sempurna. Ingat tadi PCP namanya plus C. Mulai dari Nematelmintes sampai Chordata itu sistem pencernaannya telah sempurna. Kemudian nomor 8 triploblastik. Ingat juga PCP namanya plus C. Jadi mulai dari Platyhelminthes sampai Chordata itu lapisan tubuhnya sudah 3 atau dinamakan dengan triploblastik. Berarti jawabannya benar 2, 3, 5, dan 8. Lanjut soal nomor 9. Perhatikan beberapa ciri berikut. Echinodermata merupakan kelompok hewan yang memiliki ciri-ciri titik-titik. Ya, sekarang kita lihat dulu ciri-ciri dari Echinodermata. Nah, ini adalah ciri-ciri dari Echinodermata. Kita lihat ciri-ciri dari Echinodermata. Yang pertama, berkulit duri. Kemudian, tripoblastik. Kemudian, simetrinya bilateral saat larva dan bersimetri radial setelah dewasa. Selanjutnya, rangkanya tersusun dari lempeng kapur. Kemudian, epidermisnya dilengkapi dengan tonjolan duri halus dari kapur. Kemudian, bergerak menggunakan kaki tabung atau kaki ambulakral yang bergerak karena adanya perubahan tekanan air. Dengan demikian, maka harus ada nomor 6. Karena permukaan tubuhnya diliputi oleh duri. Tinggal kita lihat yang ada nomor 6-nya. Pasti jawabannya C. 6, 7, 8, dan 9. Sekarang kita lihat nomor 7. Simetrinya radial. Benar, saat dewasa simetri dari Echinodermata adalah radial. Kemudian tripoblastik. Triploblastik ini ingat PCP namanya plus C tadi, kata saya. Mulai dari Platyhelminthes sampai Chordata, lapisan tubuhnya sudah 3 atau triploblastik. Kemudian bergerak dengan menggunakan sistem ambulakral. Benar. Lanjut soal nomor 10. Pada soal nomor 10 disajikan tabel. Tabel sifat-sifat dari arthropoda. Pertanyaannya yang kita lihat, ciri yang sesuai untuk kelas insekta. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari kelas insekta. Nah, yang ini ciri-ciri dari kelas insekta. Tubuhnya terdiri atas sefalo, toraks, dan abdomen. Sefalonya, kepalanya terpisah dengan dada, terpisah dengan perut atau abdomen. Sekarang kita lihat saja tabel tersebut. Satu-satunya pilihan yang bagian tubuhnya terpisah antara sefala, toraks, dan abdomen itu hanya yang ini. Pasti jawabannya adalah B. Nah, sekarang kita lihat jumlah kakinya 3 pasang. Kembali lagi ke yang tadi. Kaki ada 3 pasang. Ya, kita lihat kakinya ada 3 pasang, benar. Ini kakinya ada 3 pasang di sini. Kemudian yang berikutnya adalah pernapasannya dengan menggunakan paru-paru buku. Benar, pernapasannya adalah dengan menggunakan paru-paru. Kita lihat dulu. Pernapasannya bukan paru-paru buku ya, maaf ya. Yang B ya, pernapasannya dengan menggunakan trakea. Kita lihat lagi di sini, ini ada spirakel. Spirakel ini adalah lubang masuknya udara pernapasan. Nah, di dalam si serangga, si insekta, ini bernapas dengan menggunakan sistem trakea. Jadi udara masuk lewat spirakel. Trakea itu adalah pipa yang bercabang-cabang halus ke seluruh bagian tubuhnya. Nah, pipa yang bercabang-cabang halus ke seluruh bagian tubuhnya itu dinamakan dengan sistem trakea. Nah, berarti jawabannya B. Kita lihat benar kuncinya B. Lanjut soal nomor 11. Sefalotoraks itu artinya, sefalo itu artinya adalah kepala, toraks itu artinya adalah dada. Berarti sefalotoraks itu artinya adalah kepala menyatu dengan dada. Lanjut soal nomor 12. Seorang siswa menemukan seekor hewan dengan ciri-ciri memiliki bagian tubuh yang terdiri atas sefalotoraks dan abdomen. Anggota geraknya 4 pasang, memiliki kelisera dan pedipalpus, serta mampu menghasilkan benang-benang halus dari spinneret. Berdasarkan ciri-cirinya, hewan tersebut digolongkan ke dalam kelas titik-titik. Kuncinya adalah arachnida. Sekarang kita lihat, apakah benar arachnida memiliki ciri-ciri
tubuhnya terdiri atas kepalotoraks dan abdomen, lalu punya kelisera dan pedipalpus. Ternyata benar. Jadi, kelas Arachnida ini memiliki kepalotoraks dan abdomen. Kepalotoraks kepala dengan dada menyatu, kemudian ini abdomen terpisah. Memiliki kelisera dan memiliki pedipalpus. Kemudian kakinya ada 4 pasang. Benar ya? Lanjut soal nomor 13. Perhatikan ciri-ciri hewan berikut. Ciri-ciri dari hewan Ciliopoda terdapat pada nomor. Nah, sekarang kita lihat. Ciliopoda itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari Ciliopoda itu adalah yang ini ya. Dia memiliki 1 pasang kaki di setiap ruas tubuhnya, sedangkan kalau Diplopoda memiliki 2 pasang kaki di setiap ruas tubuhnya. Berarti harus ada nomor 1. Nah, karena nomor 2 ini salah, maka tidak boleh ada nomor 2. Kemudian kita lihat nomor 3, memiliki mata faset. Kalau kita lihat, untuk Ciliopoda ternyata dia tidak memiliki mata faset. Tetapi yang dimilikinya adalah dia memiliki maksiliped. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia memiliki maksiliped. Ya. Nah, dengan demikian, maka jawabannya itu adalah 1 dan 4. Lanjut soal nomor 14. Pada soal nomor 14, cermati ciri-ciri serangga berikut. Serangga yang mengalami metamorfosis sempurna atau holometabola dalam siklus hidupnya itu adalah, ya sekarang tinggal kita lihat, yaitu kutu tikus, undur-undur, kemudian kupu-kupu, kemudian nyamuk, kemudian kumbang, kemudian lebah madu dan semut. Nah, dengan demikian maka yang mengalami metamorfosis sempurna pasti 1, kumbang kelapa, kupu-kupu, berarti harus ada 1 dan 3. Harus ada 1 dan 3. Kemudian satu lagi adalah lalat, berarti 1, 3, dan 6. Benar ya jawabannya 1, 3, dan 6. Kemudian nomor 15, pernyataan berikut yang benar tentang metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola itu adalah, sekarang kita lihat kembali untuk hemimetabola. Telur akan menetas menjadi nimfa. Jadi tidak menetas menjadi larva. Nimfa kemudian menjadi imago. Dengan demikian, telur apabila menetas akan menjadi serangga muda yang dinamakan dengan nimfa. Kemudian nomor 16, suatu jenis hewan tergolong echinodermata, memiliki bentuk tubuh yang memanjang, tidak mempunyai lengan, dan tidak mempunyai pedicelaria. Hewan tersebut digolongkan ke dalam kelas. Nah, sekarang kita lihat. Nah, satu-satunya echinodermata yang bentuk tubuhnya memanjang itu adalah mentimun laut atau kelas Holosruidea. Nah, dengan demikian jawabannya adalah Holosruidae. Lanjut nomor 17. Ini adalah gambar dari sistem ambulakral. Nah, nama dan penjelasan bagian X yang benar itu adalah, kita lihat saja sistem ambulakral. Nah, dapat kita lihat di sini. Ini adalah madreporid. Nah, madreporid ya. Nah, dengan demikian jawabannya X itu adalah madreporid. Nah, benar ya. Madreporid. Lanjut soal nomor 18. Satu-satunya echinodermata yang tidak memiliki ampula dan kaki ambulakral itu adalah yang tidak bisa bergerak kemana-mana, yang tidak bisa berjalan kemana-mana, ya. Nah, satu-satunya echinodermata yang tidak bisa bergerak kemana-mana dan tidak bisa berjalan kemana-mana adalah yang menempel di dasar laut atau pada batu karang, yaitu Srinoidea atau lili laut. Dengan demikian jawabannya adalah Srinoidae. Lanjut nomor 19. Gambar di atas merupakan echinodermata pada kelas titik-titik. Ini duri-durinya banyak sekali. Echino itu artinya duri. Dengan demikian, maka kelasnya adalah Echinoidae.
Jadi landak laut yang durinya panjang-panjang itu adalah masuk dalam kelas Echinoidae. Terakhir nomor 20, Echinodermata yang bernilai ekonomis tinggi karena mengandung nilai gizi yang sangat tinggi sehingga dijadikan sebagai bahan konsumsi dengan harga yang mahal, itu adalah mentimun laut. Mentimun laut dinamakan juga dengan tripang. Tripang itulah yang diburu oleh orang-orang karena rasanya yang enak, lezat, dan kemudian kandungan gizinya yang sangat tinggi. Nah, demikian pembahasan soal yang dapat saya berikan. Semoga dapat membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi ulangan harian. Semoga nanti ulangan hariannya dapat dikerjakan dengan lancar dengan hasil yang maksimal. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.